Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernah gak sih kalian kepikiran seberapa banyak waktu yang telah kita gunakan ini seharian menggunakan internet? Mulai dari bangun tidur, bahkan sebelum tidur. Jadi hampir semua kegiatan kita ini berkaitan dengan teknologi nih. Mulai dari kita membuka media sosial, menonton video, mencari informasi, berkomunikasi dengan teman melalui aplikasi, bahkan sekarang mulai menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu berbagai pekerjaan maupun aktivitas kita. Nah, teknologi benar-benar mengubah cara kita hidup. Namun, di balik kemudahan tersebut, kita juga sering melihat berbagai permasalahannya, mulai dari hoax yang menyebar dengan cepat, perdebatan di media sosial yang sering berubah menjadi konflik, perundungan digital yang mudah sekali terjadi, dan tidak jarang perbedaan pendapat justru menimbulkan perpecahan. Nah, melihat kondisi tersebut, saya mulai bertanya-tanya nih, apakah di tengah perkembangan yang begitu pesat ini, generasi muda masih memiliki pedoman dalam bersikap maupun berinteraksi? Dan jika iya, apakah pedoman tersebut masih dapat ditemukan dalam nilai-nilai Pancasila? Itulah pertanyaan yang akan saya jawab dalam video ini. Generasi muda saat ini tumbuh dalam lingkungan yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Melalui teknologi, informasi dapat diperoleh dalam hitungan detik, sehingga komunikasi dapat dilakukan tanpa batas maupun jarak. Bahkan, banyak aktivitas pendidikan dan pekerjaan yang kini bergantung pada teknologi digital. Kemajuan ini tentu memberikan banyak manfaat dan peluang bagi masyarakat. Namun, setiap kemajuan selalu membawa tantangan. Kemudahan dalam mengakses informasi ternyata tidak selalu menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Di era digital saat ini, siapapun dapat membuat dan menyebarkan informasi hanya dengan beberapa kali sentuhan pada layar ponsel. Akibatnya, informasi yang belum tentu benar dapat dengan cepat menyebar ke berbagai kalangan masyarakat. Tidak sedikit orang yang langsung mempercayai suatu informasi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap sumbernya. Selain itu, media sosial yang awalnya dirancang untuk mempermudah komunikasi seringkali merubah menjadi ruang munculnya konflik. Perbedaan pendapat yang sebenarnya wajar justru dapat berkembang menjadi perdebatan yang tidak sehat. Kita juga masih sering menemukan komentar yang mengandung ujaran kebencian, penghinaan, bahkan perundungan terhadap individu maupun kelompok tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak secara otomatis membuat manusia menjadi lebih bijaksana. Melihat berbagai tantangan yang muncul di era digital, saya mulai bertanya, apakah masih ada nilai yang dapat menjadi pedoman bagi generasi muda saat ini? Ketika mencari jawabannya, saya teringat pada Pancasila. Meskipun lahir pada puluhan tahun yang lalu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ternyata masih sangat relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, bahasa, dan agama yang hidup berdampingan dalam satu negara yang sama. Di era digital, keberagaman tersebut semakin terlihat karena teknologi memungkinkan kita berinteraksi dengan lebih banyak orang dari berbagai latar belakang. Namun, keberagaman juga dapat menjadi tantangan apabila tidak disertai dengan sikap saling menghormati. Perbedaan pandangan seringkali memicu konflik, terutama di media sosial. Tidak jarang seseorang menilai orang lain hanya berdasarkan satu unggahan atau satu komentar tanpa memahami konteks yang sebenarnya. Disinilah pentingnya sikap toleransi. Toleransi bukan berarti harus menyetujui semua pendapat orang lain. Toleransi berarti menghormati hak setiap orang untuk memiliki keyakinan, pandangan, dan latar belakang yang berbeda. Ketika seseorang mampu menghargai perbedaan dan tetap menjalani hubungan yang baik dengan orang lain, maka nilai-nilai Pancasila sebenarnya sedang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain toleransi, nilai kemanusiaan juga memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi,
Tetapi teknologi tidak boleh menghilangkan rasa empati terhadap sesama. Kita sering melihat berbagai bentuk kepedulian sosial yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk membantu orang lain. Misalnya penggalangan dana secara daring, penyebaran informasi mengenai bantuan kemanusiaan, hingga gerakan sosial yang melibatkan masyarakat dari berbagai daerah. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat apabila digunakan dengan tujuan yang baik. Sebaliknya, apabila teknologi digunakan untuk menyebarkan kebencian, mempermalukan orang lain, atau menyebarkan informasi yang menyesatkan, maka dampaknya dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, perkembangan teknologi harus selalu diimbangi dengan kesadaran bahwa setiap tindakan yang kita lakukan di lingkungan digital juga memiliki dampak terhadap orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Setiap individu memiliki pengalaman, latar belakang, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Karena itulah muncul berbagai pandangan yang beragam dalam suatu kelompok maupun masyarakat. Di era digital, perbedaan pendapat semakin mudah terlihat karena setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka melalui berbagai platform media sosial. Sayangnya, tidak semua perbedaan pendapat disikapi dengan baik. Seringkali diskusi berubah menjadi pertengkaran karena masing-masing pihak lebih fokus untuk memenangkan perdebatan daripada mencari solusi. Padahal, dalam kehidupan demokratis, perbedaan seharusnya menjadi kesempatan untuk saling belajar dan memperkaya sudut pandang. Musyawarah mengajarkan bahwa keputusan terbaik tidak selalu berasal dari satu orang, melainkan dari proses mendengarkan dan mempertimbangkan berbagai pendapat yang ada. Nilai inilah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern. Selain persatuan dan musyawarah, keadilan juga menjadi salah satu nilai yang sangat penting untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. Di tengah perkembangan teknologi, akses terhadap pendidikan, informasi, dan peluang ekonomi menjadi faktor yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan perubahan positif melalui inovasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Namun, kemajuan yang dicapai tidak akan memiliki makna apabila hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat. Karena itulah, prinsip keadilan tetap harus menjadi perhatian bersama. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan untuk berkembang, belajar, dan berkontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Melalui pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi yang bijaksana, serta semangat untuk terus berkontribusi bagi masyarakat, generasi muda dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera di masa depan. Setelah melihat berbagai perubahan yang ada di era digital ini, saya sampai di satu kesimpulan nih, bahwasannya Pancasila itu tidak kehilangan relevansinya, tetapi yang berubah hanyalah bentuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Jika dahulu tantangannya berbeda, saat ini tantangan yang hadir dalam bentuk media sosial, arus informasi yang cepat, dan perkembangan teknologi yang terus berkembang secara pesat. Namun, nilai-nilai seperti toleransi, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan tetap menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah berupa alat, dan cara kita menggunakan teknologi akan ditentukan oleh nilai-nilai yang kita miliki. Oleh karena itu, menjaga relevansi Pancasila bukan hanya tentang menghafalkan lima sila saja, tetapi tentang bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di ruang digital. Saya Yuanita Putri Dandirasya, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa lagi.